firman-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan sore hari ini di Persekutuan Wanita Gereja Kristus Tanjung Karang yang masih tetap dilakukan secara online. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh luar biasa, yang terus boleh memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus untuk ibu-ibu yang ada di rumah, yang tetap setia sampai dengan hari ini mengikuti persekutuan wanita. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, bahkan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu terus boleh membawa kami semakin hari mengenal akan Tuhan, yang terus boleh memimpin bahkan menolong setiap kehidupan kami. Berkati untuk pemberitaan firman sore hari ini, berkati hamba-Mu, bahkan berkati ibu-ibu yang mengikuti persekutuan wanita ini secara online. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya buat ibu-ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di sore hari ini adalah saling peduli. Ya, kalau kita melihat dari tema ini, diharapkan dari setiap kita menghidupi melalui tema yang ada. Ya, kalau kita melihat pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi itu telah mengubah dunia. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, secara tidak langsung ataupun secara langsung, itu juga mengubah kehidupan kita hari lepas hari. Dari aspek sosial budaya muncul pola yang baru, ibu-ibu. Dari sosial dan physical distancing, kemana-mana orang sekarang mengenakan masker, kemana-mana orang sekarang menjaga jarak. Bahkan di mana-mana orang sekarang yang diingat, bahkan yang dilihat kemanapun dia pergi, ada nggak tempat untuk cuci tangan. Dan lebih daripada itu, sekarang orang enggan untuk melakukan sentuhan atau berjabatan tangan. Mungkin hanya dilakukan secara model seperti ini ya. Dan itu pun dilakukan setiap hari Minggu pada saat kita ibadah. Kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan itu semakin meningkat. Kalau ibu-ibu lihat sekarang, tidak tua, tidak muda, mau itu yang sudah kungkung popo, bahkan sampai anak-anak kecil itu sekarang kalau pergi kemana-mana, bahasa Jawa itu sangu ya, bawaannya itu bukan hanya uang saja atau hal yang lain, tetapi yang paling penting adalah hand sanitizer yang botol kecil. Betul atau iya? Ibu-ibu menjawab sendiri ya, betul ya. Ya. Tidak hanya taruh di tas, mungkin taruh di saku celana atau ditaruh di kantong baju. Begitu ketemu orang bersentuhan dengan apapun, kita langsung supaya clear, ya, terhindar dengan yang namanya virus yang ada. Juga muncul pola bekerja dan melakukan berbagai aktivitas di rumah, ya, mulai work from home, bahkan anak-anak belajar melalui daring dan juga luring, video Zoom, dari mulai yang kecil, kelas kecil sampai yang kuliahan. Dan mungkin orang tua sekarang lebih senang, ya, artinya lebih senang apa? Lebih dekat sama anaknya. Kalau anaknya kuliah di luar kota, nggak perlu dulu keluar kota, bisa tinggal bersama-sama. Tetapi apakah itu merupakan sebuah sesuatu hal yang kita merasa nyaman di dalamnya? Saya ingin katakan tidak. Hampir, kalau saya boleh katakan, hampir 2 tahun ini atau 1 tahun setengah ini orang-orang sudah merasa jenuh. Dan kalau kita lihat di luaran sana, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang sudah enggan untuk menggunakan masker, ya. Atau mungkin orang sudah mulai cuek. Nah, mulai kita belajar dari hal ini bahwa segala sesuatu pada saat hadir dalam situasi pandemi ini, semuanya berubah. Aspek ekonomi dan bisnis, banyak usaha yang terpukul bahkan tutup. Dan banyak sekali orang-orang yang dirumahkan sementara. Ya, itu bahasa yang lembut, bahasa kasarnya di PHK begitu. Orang sudah mulai kehilangan pengharapan. Tapi ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain muncul juga orang-orang atau banyak sekali komunitas yang memperhatikan keberadaan orang lain. Timbul rasa solidaritas yang tinggi. Di mana-mana masyarakat saling membantu, ya. Orang-orang yang membutuhkan keperluan ditolong. Berapa lembaga-lembaga sosial yang ada itu membantu untuk bagaimana menolong orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Bahkan gereja kita pun menjadi berkat buat setiap jemaat yang ada. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagai aksi dan gerakan kepedulian dilakukan untuk meringankan beban di masyarakat yang paling kecil. Ada kesadaran bahwa kita bisa juga melakukan hal yang sama, mengatasi tantangan secara bersama-sama. Tema ini adalah tema yang menggugah kita, bahwa kita harus peduli. Ada pujian yang mengatakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kalau Allah saja, sang pemilik hidup kita, adalah Allah yang peduli, seharusnya itu juga boleh menjadi menjadi teladan buat kita membagikan hidup kita dan kepedulian buat orang lain. Dalam surat Galatia yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut.
sambil menjaga dirimu supaya kita tidak kena pencobaan. Melalui ayat tersebut Rasul Paulus mengajar bahwa kalau kita melihat orang lain melakukan pelanggaran, maka kita tidak menjadi hakim atas orang itu. Sekali lagi saya katakan, jika orang lain melakukan pelanggaran, banyak melakukan kesalahan, kita tidak hadir menjadi seorang hakim yang untuk menghakimi orang itu. Tetapi Paulus katakan bahwa pada saat kita menemukan orang yang melakukan pelanggaran, kita harus mengingatkannya dengan kasih. Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Yaitu kita membawa pada saat kita menjadi berkat buat orang itu, kita harus tarik mereka untuk berada di posisi yang benar. Rasul Paulus juga mengingatkan agar kita harus menjaga diri kita. Kita harus benar-benar mampu menguasai diri sehingga kita tidak terjatuh dan terjebak dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan banyak di sini. Betul ya Ibu-ibu? Dimulai dari mana? Dari mata. Makanya firman Tuhan katakan, jika matamu terang, maka teranglah seluruh kehidupan. Bagaimana kita melihat seseorang itu? Apakah kita melihat seseorang itu adalah orang yang salah terus? Atau kita melihat orang itu orang yang tidak benar terus? Dan menganggap diri kita adalah diri kita yang hebat? Saya ingin katakan kepada ibu-ibu saat ini, stop untuk berpikiran seperti itu. Kita dipanggil bukan untuk menjadi seorang hakim, tetapi kita dipanggil untuk menolong seseorang yang jatuh dalam sebuah pencobaan. Ketika kita memimpin orang untuk meninggalkan hawa nafsu kedagingan, ketika kita dipanggil untuk membawa orang terlepas dari yang namanya dosa dan kejahatan, kita juga harus menjaga kehidupan kita, ya. Menjauhi apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dengan demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Doa 10 malam yang kita boleh lewati, kita belajar dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Saya yakin dan percaya kita semua sebagai manusia biasa yang penuh dengan hawa nafsu dan kedagingan ini, tidak akan bisa melakukan ke-10 perintah itu. Oleh karenanya Yesus datang untuk Untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan setiap perintah itu, ya, dia persempit menjadi hukum kasih. Hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada manusia. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kalau kita boleh mendengar firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan bahwa marilah kita menanggung beban secara bersama-sama. Kalau saya melihat kata beban di sini digunakan untuk menunjuk kepada sebuah benda yang harus dipikul, yang harus ditaruh di atas pundak sini, sebuah beban yang kita harus tanggung. Nasihat Rasul Paulus melalui ayat firman Tuhan ini berhubungan dengan supaya jemaat itu saling melayani satu dengan yang lainnya, mengasihi, memikul beban yang ada dari orang lain, dan kita berempati kepada orang lain itu. Dan firman Tuhan di sore hari ini mengajak kita untuk kita boleh sama-sama mulai hari ini tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi melihat di sekitar kita. Saya tidak panjang lebar mengenai firman Tuhan ini, tetapi yang perlu kita tahu bahwa di bagian akhir dari perikop tadi yang kita sudah baca, Paulus menjelaskan suatu prinsip yang universal, ya, suatu prinsip yang umum, yang berhubungan mungkin kalau saya melihat tentang agrikultur. Apa sih agrikultur itu? Yaitu sebuah hukum tentang menabur dan menuai. Apa yang ditabur itu akan dituai. Pada saat ibu-ibu menabur sebuah benih, katakanlah tomat, benih itu akan akan tumbuh menjadi pohon tomat yang subur. Dia tidak menjadi pohon belimbing atau pohon jambu, tidak. Tapi apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Dan firman Tuhan katakan barang siapa menabur dosa, ia akan menuai kebinasaan dari dosanya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Jadi hukum tabur tuai ini, ibu-ibu yang terkasih, adalah prinsip yang sangat umum dari kehidupan kita, yang kita tahu, ya. Dan disitulah Paulus mengajarkan bagaimana kita tidak juga jemu-jemu untuk berbuat baik.
Artinya apa? Pada saat kita melakukan sebuah kebaikan, itu bukan karena kekuatan kita. Atau pada saat kita melakukan kebaikan, itu bukan karena kita punya. Tetapi waktu kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu Tuhan yang menggerakkan kita untuk melakukan itu. Jadi sekali lagi bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk kita berbuat baik kepada banyak orang. Tuhan yang menggerakkan hidup kita untuk kita melakukan hal yang luar biasa buat orang lain. Oleh karenanya dikatakan janganlah ada orang yang bermegah diri bahwa kalau sudah memberi itu karena kita. Kalau kita sudah memberi itu karena apa? Karena kita punya. Tidak. Sekali lagi semata-mata itu karena Tuhan yang menggerakkannya. Oleh karenanya bersyukur kalau kita boleh menjadi berkat ya bagi orang lain. Bukan hanya sesuatu yang kita berikan, tetapi berkat itu berhubungan juga pada saat kita mau mendoakan orang lain. Kita juga sudah apa? Peduli kepada orang itu. Pada saat kita chat ya, bertanya kabar atau apapun, kita juga sudah peduli kepada orang itu. Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa Paulus mengajarkan sebuah teladan yang baik kepada kita. Ya, meskipun nasihat Rasul Paulus disampaikan lebih kurang 2000 tahun yang lalu, namun sampai hari ini masih up to date. Masih bisa apa? Dilakukan. Bahkan ungkapan selagi masih ada kesempatan ya, berbuat baik kepada semua orang sering kita dengar setiap hari. Bahkan ada lagu yang ditulis, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau kita mulai menghidupi bahwa kita tahu hidup ini adalah kesempatan, lakukan sekarang. Mari kita kerjakan segala sesuatu yang baik bagi orang lain. Saya kena percaya Tuhan Yesus menolong setiap kehidupan ibu-ibu untuk bisa menjadi berkat, baik atau tidak baik waktunya, bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh diajarkan bagaimana kami menghidupi firman Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa saling bertolong-tolonglah kita, sehingga setiap kita boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, boleh dibaca oleh banyak orang, dan bahkan melalui kehidupan kita, kita semua boleh diajarkan untuk saling peduli. Hamba berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah, Tuhan Engkau memberkati kehidupan keluarga, suami, anak-anak, pekerjaan suami. Biarlah Tuhan yang tolong, bahkan ibu-ibu yang bekerja juga Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Di tengah-tengah situasi pandemi yang ada ini, mereka boleh terus bergumul. Mereka boleh terus menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, di mana kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mau jamah kehidupan mereka dalam masa tua, dalam proses penyembuhan. Tuhan, hamba tidak menyebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu bahwa apa yang menjadi pergumulan ibu-ibu saat ini. Biarlah Engkau merupakan jawaban atas setiap doa-doa ibu-ibu yang boleh dinaikkan. Kami terus boleh mengucap syukur untuk gereja kami, untuk setiap pelayan yang boleh melayani Tuhan. Bahkan setiap persekutuan kategorial yang ada, Tuhan terus akan memakai setiap kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari melalui firman ini. Kami ditegur, dikuatkan, bahkan kami mau menghidupi firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?